Oke, selamat sore. Ya, ini sore. Di belakang udah magic hour. Oke, gue mau bikin video Q&A. Gue akan menjawab beberapa pertanyaan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya, komen. Ada ratusan pertanyaan di sini. Gue nggak mungkin bisa jawab satu persatu sih. Cuma sebagian besar gue akan gue jawab. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Ntar ya. Oh iya, gue nggak akan jawab pertanyaan yang ditanyain sama 1000 umat di bulan di bulan Ramadan, di hari Lebaran kayak gini nih. Kak, kapan nikah? Kak, kapan nikah? Kak, kawin kapan? Rencana nikah umur berapa? Gue nggak akan jawab itu karena itu adalah pertanyaan klise yang ditanyain setiap orang di hari Lebaran. Yang pertama dari Instagram Ray_iya. Kak Handika kapan ngadain meet and greet? Oke, meet and greet kemarin sempet mau diadain di bulan Ramadan dan gue udah adain satu kali sebenarnya di South Quarter Dome kemarin. Dan untuk next meet and greetnya mungkin bisa dilaksanain 2 atau 3 bulan lagi ya. Nanti sih lihat available waktunya dulu. Dari Instagram Riana Dobre 18. Kenapa sih orang namanya Instagramnya ribet-ribet banget? Bang, dulu lo bisa sukses karena apa? Hingga sampai sekarang lo tuh dikenal sama semua orang. Wah, alhamdulillahirobbilalamin, saya dikenal sama semua orang. Oke, bisa sukses kayak gimana? Gimana ya? Yang pertama, karena pasti dikasih rezeki sama Allah Subhanahu Wa Taala bisa sukses. Dan yang kedua, terus berlatih, terus bekerja. Ya, pokoknya begitu deh. Be yourself, jadi diri sendiri. Udah begitulah pokoknya. Pasti lo bisa sukses lah. Setiap orang punya gaya sukses masing-masing. Ada rencana buat bikin single lagu nggak? Single lagu sih kayaknya nggak. Waktu itu gue sempat bikin single, itu juga karena buat soundtrack sinetron gue. Dan kemarin 2015 sempat bikin single lagi, judulnya Orang-Orang Pilihan, itu juga buat soundtrack sinetron gue. Oke, gimana agar hubungan bisa bertahan lama? Ini dari Instagram gue.rindu. Oke, hubungan bertahan lama, lo kasih boraks aja biar awet. Oke. Dari Instagram Agi Pratiwi, kapan main ke Bengkulu dan ketemu saudara yang ada di Bengkulu? Oh iya, gue punya saudara sih ada di Bengkulu, namanya Bang Iwan. Yang dikangenin dari Bengkulu, Pantai Panjangnya sih. Instagram Nurmalasari 98. Pertama kali jadi artis itu gara-gara apa, Kak? Gara-gara apa ya? Oh oke. Pertama kali gue main sinetron itu 8 tahun lalu ya kalau nggak salah ya. Karena gue nganterin temen gue casting dan akhirnya gue ikutan casting. Klise banget sih, tapi itu bener-bener exactly kejadian sama gue. Gue ikutan casting dan akhirnya gue yang kepilih. Ya sesimpel itu sih, alhamdulillah. Terus dari Instagram Amangdemi, Bang Handika, lo kan ada usaha nih bang. Apa sih tipsnya buat yang baru mau mulai usaha buat anak-anak muda zaman sekarang? Oke, ini bagus banget pertanyaan. Gue sangat mensupport 1000% buat anak-anak muda zaman sekarang untuk berbisnis, berusaha, atau apapun itu, menciptakan lapangan pekerjaan atau apapun itu. Yang gue lakukan sekarang, alhamdulillah gue dapat rezeki berbisnis. Dan gue bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang-orang. Itu sangat membahagiakan sekali. Dan tipsnya adalah, lo bisnis kalau bisa harus sesuai yang lo mau dulu, dan lo harus bisa. Bisnis lo di dalam lingkup lo. Bisnis jangan ikut-ikutan. Lo bisnis sesuai kemampuan dan keinginan lo. Dari Queen_Claudia, Bang pertama kali jadi artis tahun berapa? 2000. Pokoknya umur gue 17 tahun lah. Gue lupa, gue kelas 3 SMA lah. Apa sih visi dan misi hidup Kak Handika? Oke, dari Instagram @tanzila_amira. Visi dan misi hidup: sukses dan bisa membahagiakan orang tua. Asik. Bang, kok tiba-tiba Bang Dika jadi YouTuber? Gimana ceritanya? Oke, gue mau klarifikasi dulu sih. Gue nggak tahu definisi orang tentang ini orang biasa, ini artis, ini YouTuber. Ngepost segala sesuatu di Instagram namanya selebgram atau apapun itu. Intinya, kenapa gue membuat channel YouTube? Bukan supaya gue dibilang YouTuber atau dibilang apapun itu. Gue cuma mau sharing. Gue mau sharing video-video yang gue punya. At least kalau gue lagi jalan-jalan, gue pengen sharing sama teman-teman gue atau mungkin sama fans gue, ada fanbase gue juga kan, pecinta Handika. Nah, gue mau sharing sama mereka. Gini loh kalau gue jalan-jalan, atau at least kayak kemarin gue dapat rezeki liburan ke Eropa. Buat teman-teman gue yang fans bola, fanatik,
Barcelona, Manchester United, terus Manchester City, Liverpool, Arsenal, ya Chelsea. Gue main ke stadionnya, kemudian gue ngevlog, gue ngasih lihat gini loh stadionnya, gini loh. Jadi secara nggak langsung mereka dapat informasi gitu. Jadi bukan semata-mata karena gue mau eksis, nggak sih, karena gue mau ya pengen eksis juga sih, ya begitulah. Oke. Dari Instagram @hingdonem. Menurut Handika Pratama, kapan lo ngerasa orang yang paling jadi orang yang paling beruntung, dan kapan lo ngerasa jadi orang yang paling buruk? Oke, gue ngerasa menjadi orang yang paling beruntung karena alhamdulillah gue dilahirkan di keluarga yang baik dan dilahirkan sehat walafiat dan bisa seperti sekarang. Kak, main film horor atau action sekali-sekali, kakak lebih suka yang mana? Oke, dari Instagram @diva_. Gue dulu pernah main film horor, sinetron horor judulnya Jail, dan itu seru banget. Dan terus gue main film action, Ganteng-Ganteng Serigala, bisa dibilang action gak sih? Action ya, Ganteng-Ganteng Serigala. Dan kalau ditanya lebih suka mana, kalau dari hati sih lebih suka action. Cuma action lebih capek dibandingin syuting horor. Tapi horor syutingnya malam, pulangnya lebih lama dibandingin action. Jadi gue suka dua-duanya sih. Ini ada satu pertanyaan dan gue harus jawab. Dari Instagram @windatias. Bang Handika Pratama, kok masih suka sama MU? MU kan sering kalah. MU itu, Manchester United itu adalah klub yang gue dukung dari gue mulai ngerti sepak bola. Manchester United. Jadi gue nggak peduli Manchester United lagi kalah, lagi menang, atau lagi hancur. United, we do. Oh United, we love you. Ini salah satu bukti kalau gue bener-bener cinta sama Manchester United. Gue kemana-mana bawa baju MU. Manchester United itu ibaratnya udah mendarah daging sama gue. Lanjut. Dari Instagram andrexvi15. Masya Allah, ini orang nama Instagramnya susah amat ya. Siapa yang nyaranin Kak Handika untuk terjun di dunia entertain? Terus kenapa Kak Handika mau? Oke. Gak ada yang nyaranin gue buat terjun ke dunia entertain. Dan kenapa gue mau? Ya karena memang gue mau nyukai dunia entertain. Sekarang gue mencintai dunia entertain. Karena di dunia entertain itu bukan cuma lu sebagai public figure, orang di depan layar, tapi orang-orang di balik layar, sutradara, kru, kameramen, asisten sutradara, sampai ke PU. PU itu adalah pembantu umum yang ada di lokasi syuting, yang ngasih makanan, itu adalah orang-orang penting. Ini dunia entertain tuh luas banget. Tapi orang-orang di balik layar itu juga orang-orang yang hidup di dunia entertain. Salut. Kak Handika, gimana rasanya? Dari Instagram @wildan. Bang Handika Pratama, gimana perasaannya saat menginjakan kaki pertama kali di Stadium Old Trafford, Manchester United? Lo mau tahu gimana rasanya? Gue liatin aja videonya ya. Nih, kita akan naik ke atas. Oh my god, oh my god. What? Come on boys, come down, row 15. Welcome to Manchester United Stadium. Sampai gemeteran gue sumpah. Dari @maulana182. Nah ini Maulana182 itu adalah orang kantor gue. Dia editor, kameramen. Wah dia hebat deh. Dia juga punya YouTube channel nih. YouTube channel ada di sini nih. Nah lo subscribe deh buruan tuh, banyak video lucu. Nah ini ada lagi nih. Ini lucu nih. Dari Instagram @mzf9. Kak Handika kenapa buat channel YouTube? Emang penghasilan kakak belum mencukupi? Nah itu dia tuh. Buat channel YouTube bukan semata-mata karena buat dapet duit. Saya pemula. Tapi intinya bikin channel YouTube itu bukan semata-mata mencari keuntungan.
mencari keuntungan juga sih gue. Tapi intinya adalah gue mau sharing. Tadi gue udah gue bicarain, gue mau sharing sama teman-teman di luar sana apa yang sedang gue lakuin. Ya mungkin nggak buat semua orang hidup gue sepenting itu, tapi at least gue bisa sharing. Sharing is caring. Satu pertanyaan ini dari @rohiati93. Satu pertanyaan buat Kak Handika. Kakak kok ganteng banget sih. Aduh, jadi nggak enak gue. Nomor kaki berapa? Oh ini nih, ada pertanyaan dari suami adik gue. Dari Instagram @yusuf.alvinnur double N. Kak Dika pengen gak jadi tentara kak? Kayak adek dan iparnya masuk Navy. Oke. Kalau gue jadi tentara lagi, nanti kerjaan lo ambil gue. Nanti kita kalah pamor. Ya. Melihat gak orang yang mana ada di situ. Kenapa jadi saya? Nanti kalau misalnya kakak masuk TNI, nanti kita berdua kalah pamor. Kita lanjut. Gue kayaknya bacain beberapa pertanyaan lagi ya, karena di luar sudah mulai gelap. Dari @diahgilvia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau Kak Dika dikasih pilihan dalam hidup, mau jadi artis terkenal atau pebisnis hebat, terus harus pilih salah satu. Saya nggak bisa jawab. Saya mau jadi pebisnis hebat dan artis terkenal. Gimana caranya? Nggak bisa jawab. Ini pertanyaan terakhir dari @windiapsta27. Bang, kunci jadi orang sukses itu kayak gimana? Dan setelah sukses, cara ngendaliin diri untuk tetap humble dan gak sombong sama orang lain itu gimana? Terima kasih banget pertanyaannya. Bagus banget. Terima kasih kalau gue dibilang sukses, karena sebenarnya gue masih jauh dari sukses. Dan kenapa gue masih tetap humble? Ya karena yang mau disombongin dari gue juga apa? Nggak ada yang bisa disombongin dari gue. Jadi gue tetap humble sama orang, karena kita tuh manusia sosial. Kita juga harus hidup bersosial. Jadi kita tuh hidup butuh orang lain. Kita selalu pasti butuh bantuan orang lain kapanpun. Mungkin saat ini kita bisa membantu orang lain, tapi kita nggak pernah tahu someday mungkin kita butuh bantuan orang lain. Jadi tetap saling membantu. Dan gue pernah diucapin sama produser gue, kunci sukses itu salah satunya ini yang terpenting. Jangan cuma menabung, tapi menabur. Apa yang ditabur? Banyak. Kebaikan, amal, sedekah, bantuan sama orang lain, ilmu ditabur. Jangan baper ya. Oke, thank you banget buat teman-teman semua yang sudah memberikan pertanyaannya melalui postingan gue di Instagram. Thank you banget. Dan itu dia sebisa mungkin gue jawab semua pertanyaannya. Dan yang belum terjawab pertanyaannya, jangan berkecil hati, nanti gue akan jawab lagi pertanyaannya di video Q&A berikutnya. Dan giveaway-nya yang dapat nanti langsung gue direct message, tenang aja. Terus mau ucapin terima kasih aja ya buat semuanya. Semoga semua puas sama apa yang gue jawab tadi. Dan buat kalian semua sukses terus, sehat terus, dan jangan lupa comment, like, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Ada nanyain MU nih. Aduh. Makasih udah nonton ya.